luar biasa Pak Amin Tohari. Saya juga sangat berterima kasih secara pribadi dan juga teman-teman yang lainnya barangkali juga seperti itu. Jenengan yang selalu istiqomah mengikuti kita, kemudian memberikan masukan-masukan, kemudian memberikan beberapa hal yang sangat-sangat kita butuhkan Pak Amin. Mudah-mudahan tetap istiqomah Pak Amin untuk perkembangan bersama. Terima kasih sekali lagi buat Pak Amin Tohari. Tadi sudah ada respon Pak Amin dari Bu Kepala. Untuk ribetnya nanti akan ada barangkali kategorinya nanti akan disusun kemudian lah. Tapi insya Allah seperti Pak Amin Tohari ini kayaknya masuk di masuk di termasuk salah satu prioritas. Aktif. Iya. Terima kasih sekali lagi. Baiklah Sobat Perpustakaan dan teman-teman sekalian jamaah PLC, saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya dari pertanyaan yang paling sering disampaikan oleh teman-teman di direct message Instagram @perpustakaan UINSA, yaitu saat ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel memberikan layanan apa saja. Barangkali untuk para narasumber, Bu Heti maupun Bu Nuhi bisa menjelaskan atau menjawab dari pertanyaan ini. Dipersilakan. Jadi untuk saat ini Perpustakaan UINSA memberikan layanan apa saja. Jadi tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi kita sudah membuka layanan untuk pinjam buku ya, untuk baca-baca ya di dalam perpustakaan ya. Dan untuk layanan yang bagi yang untuk semester akhir juga ada layanan untuk upload skripsi ya, repository itu di repository itu di jilidnya juga sudah ada layanannya. Jadi yang membutuhkan surat bebas pinjam bisa segera upload ya di jilid ya untuk skripsi, tesis dan disertasinya. Dan kalau untuk layanan bacanya yang di dalam bisa nanti di layanan tandon juga sudah ada pelayanan, di koleksi khusus, di referensi juga sudah bisa ya. Yang belum di layanan AV ya. Jadi untuk layanan AV belum ada, masih belum ada layanan. Mungkin itu bisa Bu Nurul untuk menambahkan. Monggo Bu Nuhi, barangkali ada tambahan. Untuk layanan sepertinya sudah disampaikan sama Bu Heti semuanya. Mungkin tambahan aja untuk kita juga memiliki selain layanan yang disebutkan oleh Bu Heti tadi, kita juga mempunyai layanan corner. Jadi Perpustakaan UINSA ini kelebihannya ada di sini, kita mempunyai beberapa corner. Satu itu BI Corner, ada juga Islamic Indonesian Corner, sama Arabic and English Corner. Itu saja mungkin tambahannya saya dari saya Pak Hari. Terima kasih Bu Nui. Jadi teman-teman sekalian, barangkali itu yang saat ini kondisi new normal ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya tetap memberikan layanan sebaik mungkin buat para pembustaka sebagaimana yang disampaikan oleh para narasumber. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat. Nah, ini sangat menarik ini pertanyaan ini. Barangkali ini sangat banyak. Jadi dulu kita pernah mengalami transisi bahwa bagi siapa saja pemustaka yang ingin melakukan kunjungan itu kan harus menulis atau mengisi formulir di Google Form macam-macam seperti itu ya, harus indent dulu dan bagaimana ada ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan sebelum melakukan kunjungan pada hari H. Ini pertanyaan yang banyak sekali yang disampaikan oleh para follower @perpustakaan UINSA. Apa saja yang perlu dibawa ketika melakukan kunjungan ke Perpustakaan UINSA? Barangkali itu. Monggo Bu Heti atau Bu Nuhi bisa memberikan pencerahan ya pada para jamaah sekalian. Monggo. Baik, saya akan menjawab ini. Yang dibawa ketika kunjungan ke Perpustakaan UINSA, sekarang poin yang paling penting untuk saat ini kalian harus bawa HP untuk scan Peduli Lindungi. Itu ketika masuk perpustakaan kalian harus scan barcode tersebut dan harus membawa KTM. Untuk semester
4 ke atas 5 6 ke atas itu mempunyai KTM, sedangkan untuk semester 2 dan 4 karena belum mempunyai KTM, jadi kalian bisa menunjukkan KTM yang versi PDF-nya. Atau lebih baik lagi, kalian bisa mencetak sendiri KTM tersebut untuk sementara waktu. Jadi waktu memasuki perpustakaan, nanti scan isi daftar hadir, isi absensi di komputer yang depan itu menggunakan KTM versi PDF itu. Atau langsung mengetik langsung di keyboardnya Pak Hari, seperti itu. Jadi harus membawa KTM. Mungkin itu. Terima kasih Bu Nuhi. Jadi yang perlu dibawa adalah KTM, kemudian HP ya, terutama HP itu ya, HP untuk scan barcode di Peduli Lindungi dan juga barangkali untuk penelusuran koleksi yang dibutuhkan melalui OPAK Mandiri. Karena mohon maaf, jadi kebetulan untuk katalog kita yang biasanya tersedia beberapa komputer itu memang kita off-kan, untuk salah satunya adalah menghindari pemakaian banyak tangan yang bisa jadi mungkin itu malah kontraproduktif dengan protokol kesehatan. Barangkali ada tambahan lagi dari Bu Heti. Silakan Bu Heti. Ya, jadi untuk yang ingin berkunjung ke perpustakaan, itu tadi yang sudah dijelaskan sama Bu Nuhi tadi, yang dari mahasiswa dalam ya Mas ya, mahasiswa. Jadi kalau untuk yang tamu ya, yang dari luar nanti bisa langsung ke perpustakaan ya, dengan membawa surat pengantar dan KTM bagi yang memilikinya ya, untuk surat pengantar. Jadi mereka sebelum masuk harus ke administrasi dulu ya. Jadi harus membayar untuk administrasi dan nanti akan kita kasih tanda pengenal. Mungkin itu Mas. Terima kasih Bu Heti atas tambahannya. Jadi pada prinsipnya yang perlu dibawa adalah KTM atau mungkin tanda pengenal ya, aktivitas akademika maupun tamu atau masyarakat umumnya. Terima kasih jawabannya Bu Heti dan Bu Nuhi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, nggih. Nah, ini saat ini memang sebagaimana yang diketahui oleh sobat perpustakaan, jamaah VLC sekalian, ini kan dalam kondisi libur semester. Ini ada pertanyaan, apa perpustakaan tetap buka selama libur semester? Apakah ada jam-jam khusus selama libur semester atau bagaimana? Monggo Bu Heti dan Bu Nuhi ditanggapi. Jadi ada pertanyaan ini, yaitu apa perpustakaan tetap buka selama libur semester. Jadi untuk selama libur semester ini kita tetap buka ya, seperti biasa ya. Jadi tidak ada libur untuk di perpustakaan ya. Jadi kalau mau berkunjung tetap seperti hari-hari biasanya ya, kita buka Senin sampai hari Jumat. Jadi tidak ada libur seperti mahasiswa ya, kuliahnya. Kalau kuliah memang libur, tapi kalau untuk di perpustakaan tetap kita buka, Mas. Ini itu. Ya, Bu Heti, Bu Nuhi, barangkali ada tambahan, Bu Nuhi? Sudah. Cukup ya, berarti kita tetap buka seperti biasa ya. Jadi masalah yang ada di perpustakaan itu tidak ada perbedaan antara ini semester aktif atau mungkin libur semester. Jadi kita tetap buka, karena kita adalah bagian dari sarana sebagai sumber informasi dan sumber aktivitas dalam menunjang kelancaran proses pembelajaran. Jadi kita tetap buka selama libur semester. Untuk teman-teman sekalian, untuk para jamaah aptis yang ingin menanyakan bisa melakukan resen atau juga menulis di chat box, nanti akan kita berikan kepada narasumber untuk ditanggapi. Meskipun pertanyaan itu tidak terkait dengan administrasi, barangkali bisa dengan bagian lain. Insya Allah yang hadir hari ini adalah semua petugas perpustakaan UINSA yang hampir semua bagian hadir pada ruangan ini. Jadi silakan yang ingin memberikan pertanyaan atau mungkin menyelesaikan permasalahan-permasalahannya, silakan present atau tulis di chat box. Dipersilahkan. Kita lanjut, Bu Heti sama Bu Nuhi untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan ke-6. Bagaimana solusi pengembalian buku bagi yang belum bisa kunjung langsung di perpustakaan karena terkendala jarak? Ini bisa jadi mungkin karena PPKM kemarin masih berlaku di beberapa tempat, bisa jadi mungkin ini di luar provinsi, bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa pemustaka kita itu adalah di luar pulau.
ini ada pertanyaan seperti ini. Monggo barangkali ada tanggapan dari Bu Eti maupun Bu Nuhi. Baik, jadi apabila mahasiswa yang dari luar kota ya, luar pulau, apabila memiliki pinjaman buku, terutama yang semester akhir, jadi bisa mengembalikan buku lewat paket Mas ya, lewat JNT, lewat pos ya. Jadi kita menerima pengembalian buku lewat paket ya. Jadi nanti kita akan share alamat. Biasanya kita pakai alamat Nurul Hidayah ya untuk pembelian buku. Nanti kalau ada chat nanti kita kasih alamatnya ya. Jadi kalau yang teman-teman yang dari Surabaya ya bisa langsung ke perpustakaan. Ya. Gitu. Oke, terima kasih Bu Eti. Bu Nuhi, ada tambahan untuk pertanyaan ini? Oke. Bagi kalian yang belum bisa berkunjung ke perpustakaan, mungkin sebelum memaketkan buku itu, kalau mau mengembalikan buku lewat ekspedisi, kalian harus cek dulu ke petugas karena nanti petugas akan mengecek apakah ada denda atau tidak. Jadi sebelum buku tersebut dikirim, nanti akan dicekkan dulu dendanya. Kalau emang ada denda, nanti bisa ditransfer. Sedangkan sebelum dikirim, buku tersebut juga harus difoto terlebih dahulu. Jadi kondisi buku tersebut, kita akan mengetahui bukunya kondisi rusak atau tidak. Jadi waktu kita menerima, nanti kita akan cek benar buku tersebut masih dalam kondisi bagus atau tidak. Begitu ya. Itu untuk pengembalian secara melalui ekspedisi. Mungkin itu saja, Pak Ari. Oke, terima kasih Bu Nuhi dan Bu Eti, teman-teman sekalian. Jadi jangan khawatir ketika ingin membalikan buku karena terkendala jarak. Jadi kadang-kadang itu memang kekhawatiran kita adalah denda ya barangkali ya. Itu sudah diberikan solusi oleh perpustakaan dengan layanan ekspedisi yang barangkali untuk memudahkannya saya ingin sedikit promosi juga ya. Saya akan berbagi share screen tentang ini tentang layanan-layanan unggulan yang ada di perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Tentu saja sekali lagi kami mengharap dukungan para sobat perpustakaan, para jamaah VLC sekalian untuk mendukung kita di media sosial kita, baik YouTube maupun di Instagram kita di alamat @perpustakaan-uinsa dan juga selalu berpartisipasi di sini. Ini ada cara praktis. Biasanya saya seringkali kalau teman-teman ngirim DM itu biasanya saya selipkan untuk cek detail layanan kita itu ada di bio. Ini sudah kelihatan ya Bu Eti ya, Bu Nuhi? Sampun. Ya. Oke, ini bio kita. Jadi di sini ini ada sedikit informasi, tapi yang sedikit ini barangkali sangat bermanfaat bagi sobat perpustakaan UINSA dan juga jamaah VLC ya. Ini adalah jam layanan kita Senin sampai Jumat ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Eti dan Bu Nuhi tadi. Seperti itu. Ini ada link yang kita sematkan di bio kita yaitu linktree/perpustakaan UINSA. Ketika ini kita klik, ini akan memberikan informasi yang lumayan bermanfaat bagi sobat perpustakaan UINSA sekalian. Di sini ada link-link tentang profil, tentang website, YouTube, katalog, termasuk juga, nah seperti ini. Ini adalah layanan ekspedisi. Ini adalah informasi-informasi barangkali yang lebih spesifik nanti bisa diakses oleh teman-teman sekalian jamaah VLC ya. Ini ada juga sumber-sumber informasi kita. Ada koleksi digital, ini adalah koleksi e-book yang kita langgan. Nanti tinggal diklik di sini. Jadi silakan berkunjung. Jangan lupa untuk follow kita di Instagram @perpustakaan-uinsa. Dapatkan informasi di bio. Jadi ketika kita melihat halaman tampilan awal dari Instagram Perpustakaan UINSA akan ada informasi tentang layanan kita, detail kita, hari, kemudian jam layanan, website kita, dan juga link tree kita tadi yang berisi tentang informasi-informasi spesifik seperti ini. Jangan lupa, sekali lagi mohon dukungannya di Instagram kita, di medsos kita, baik Instagram maupun YouTube untuk follow maupun subscribe. Terima kasih. Saya kembali ke pertanyaan Bu Nuhi dan Bu Eti. Ini kebetulan
belum ada pertanyaan di chat box maupun yang resen, kita lanjutkan di pertanyaan ke-7. Ini, apakah dispensasi denda masih berlaku untuk saat ini? Jadi karena dampak dari pandemi COVID-19 yang mulai Maret 2020 itu beberapa kali kita sudah berikan dispensasi denda. Pertanyaan untuk saat ini adalah apakah dispensasi denda masih berlaku untuk saat ini? Monggo tanggapannya Bu Nuhi dan Bu Heti. Baik, untuk masalah denda ya. Jadi untuk denda kita tutup ditiadakannya denda itu sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai bulan Desember 2021 ya. Jadi itu denda kita tiadakan. Jadi semua ada pinjaman buku sebelum tanggal 17 Maret 2020 yang terlambat itu dendanya masih berlaku. Dan untuk denda yang sekarang sudah kita aktifkan lagi mulai tanggal 3 Januari 2022 untuk dendanya. Jadi dispensasinya sejak kita tutup perpustakaan tanggal 17 Maret 2020 sampai bulan Desember 2021. Mungkin itu. Oke. Terima kasih Bu Heti. Ada tambahan dari Bu Nuhi? Betul, sampun. Sudah Pak Ari. Nah, ini ada juga pertanyaan yang ada hubungannya dengan dispensasi denda ini, Bu Heti dan Bu Nuhi ya. Ini ada DM juga. Ini juga imbas dari pandemi COVID-19 ini. Pertanyaannya, apakah ada dispensasi denda untuk penyintas? Barangkali yang dimaksud ini teman-teman atau sobat perpustakaan ini sebetulnya ingin mengembalikan karena kondisi sudah memberikan layanan tatap muka seperti peminjaman pengembalian hari ini. Tapi kebetulan karena beliau saat ini positif. Jadi apakah ada dispensasi denda untuk penyintas? Begitu. Monggo, barangkali ada tanggapan. Saya jawab ya Pak Ari ya. Bagi penyintas boleh nanti menunjukkan kartu swabnya ya, hasil swabnya kalau memang positif. Jadi nanti kita lihat tanggal swabnya tersebut, nanti kita beri waktu selama 1 minggu itu dispensasi dendanya. Jadi selain itu, jadi dari bulan Januari sampai Februari mungkin bisa jadi positifnya di bulan Februari. Selama 1 minggu kita kasih dispensasi dendanya. Setelah itu nanti normal lagi, kembali seperti semula. Atau bisa jadi saat ini karena takut kena denda bisa dikembalikan lewat ekspedisi saja. Bisa seperti itu Pak Haringge. Terima kasih Bu Nuhi tanggapannya. Mudah-mudahan ini menjadi berita gembira dan bisa menambah imun bagi teman-teman yang saat ini sedang terkena musibah positif hasil tes swabnya ya. Jadi jangan khawatir untuk denda. Jadi nanti bisa menunjukkan bukti positif tes swabnya, nanti akan tetap kita berikan yang terbaik buat sobat perpustakaan UINSA. Jadi itu ya barangkali yang penting.